pada pertemuan kali ini adalah ketentuan pernikahan dalam Islam, di mana pada materi ini pokok-pokok bahasanya adalah ada 5. Yang pertama adalah definisi pernikahan, kemudian dalil-dalil pernikahan, kemudian tujuan pernikahan, hukum-hukum pernikahan. Kemudian yang terakhir adalah tentang ketentuan memilih pasangan dalam Islam. Definisi pernikahan. Nikah secara bahasa berarti menggabungkan dan berkumpul. Sedangkan nikah secara istilah adalah ikatan lahir batin antara seseorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut aturan-aturan hukum syar'i di dalam agama Islam yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban di antara masing-masing pihak, yaitu pria dan wanita. Selanjutnya adalah dalil nakli pernikahan, yaitu Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakanmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sungguhnya pada yang demikian itu adalah benar-benar tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Selanjutnya adalah tujuan pernikahan. Yang pertama untuk memperoleh ketentraman dan kebahagiaan hidup. Kemudian yang kedua untuk membina rasa cinta kasih. Kemudian yang ketiga untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang terakhir, tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah menurut ajaran-ajaran Islam. Yang perlu digarisbawahi yaitu bahwasanya menikah bukan hanya untuk bersenang-senang semata, akan tapi benar-benar bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala, karena jauhkan diri dari pergaulan bebas dan fokus belajar dan terus belajar. Kemudian tentang hukum pernikahan. Pada dasarnya hukum pernikahan adalah mubah atau boleh, di mana hukum mubah ini akan berubah dengan keadaan-keadaan tertentu. Kemudian yang keempat, hukum pernikahan adalah makruh apabila telah memiliki keinginan atau hasrat dan batin, akan tapi ia masih memiliki bekal untuk biaya pernikahannya, namun rumah tangga belum mampu. Kemudian yang kedua, hukumnya adalah wajib, memberikan nafkah orang yang telah maupun batin kepada pasangannya. Dan yang terakhir, hukum menikah adalah haram, yaitu bagi orang yang akan melakukan pernikahan. Dan yang ketiga adalah mubah, mempunyai niat-niat yang buruk, faktor-faktor yang mengharuskan ataupun yang menghalangi dia untuk melaksanakan pernikahan ada pada dirinya. Dan yang keempat, hukumnya adalah makruh, yaitu kemudian yang ketiga yaitu tentang kaidah memilih pasangan di dalam pernikahan. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk dalam memilih pasangan dalam pernikahan, yaitu melalui hadisnya untuk biaya pernikahan, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kemudian hukum yang
Pernikahan kelima Demikianlah adalah materi tentang ketentuan yaitu pernikahan bagi yang seseorang dapat kita bahas pada pertemuan yang kali akan ini. melakukan pernikahan, Sampai namun jumpa di pada dalam pertemuan yang hatinya selanjutnya. atau dalam niatnya Assalamualaikum dia warahmatullahi mempunyai niat-niat wabarakatuh. yang tidak sesuai atau dilarang dalam ajaran Islam. Bagaimana memilih pasangan dalam pernikahan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan dalam tuntunan hadisnya bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, karena keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.